doa atau kita punya tim doa, kita ini bisa menjadi pendoa yang sukses. Oleh karena itu, kita mestinya belajar tidak dari siapa-siapa, tetapi kita justru belajar dengan merenungkan kepada firman yang keluar daripada mulut Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita akan lihat lebih dulu apa yang firman Tuhan tadi kita baca, apa yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus di dalam firman-Nya tadi. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Saudara, pendoa yang sukses itu tidak tergantung dengan tempat. Pendoa yang sukses, pendoa yang benar, penyembah yang benar, pemuji Tuhan yang benar tidak tergantung dengan tempat, tidak tergantung dengan situasi. Oleh karena itu di dalam perbincangan Tuhan Yesus dengan perempuan daripada orang Samaria tadi, dia menyampaikan kepada perempuan Samaria tadi bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kenapa mereka itu harus menyembah di gunung? Karena apa? Itu ada sejarahnya. Di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat ke-12, saudara boleh catat, itu ketika Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, masakan aku yang akan berbicara kepada Raja Firaun? Tuhan Yesus berkata kepada Musa bahwa aku nanti akan menyertai engkau dan inilah tandanya ketika engkau keluar membawa bangsa Israel dari Mesir, kalian nanti akan beribadah kepadaku di gunung, saudara. Saudara, zaman dulu seperti itu, oleh karena itu Alkitab kita banyak diikuti oleh bangsa-bangsa lain dengan kepercayaan yang lain daripada kita. Mereka seringkali kalau beribadah itu selalu menghadap kepada arah tertentu. Demikian pula dia berkata, dan bukan juga di Yerusalem. Nah, saudara, kenapa Yerusalem? Karena Daniel, ya, yang dimasukkan ke gua singa itu, jika Anda nanti baca di Daniel pasal 6, judulnya bacaan adalah gua singa, ayat ke-11, Anda nanti akan tahu bahwa di rumah Daniel di lantai paling atas itu ada tingkap-tingkap rumah, kalau dibuka itu menghadap ke Yerusalem. Namun apa yang dia katakan di dalam ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yang dimaksud datang dari bangsa Yahudi adalah jati diri Kristus sendiri. Karena apa? Dia lahir dari suku Yehuda. Nah, saudara, sehingga dengan demikian kita tahu ayat 22 bahwa kita nanti akan menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah roh Allah itu sendiri. Sehingga dia berkata, tidak perlu menghadap kemana-mana. Sebab aku adalah roh. Aku adalah roh suci. Aku adalah Allah yang maha hadir. Anda tidak perlu menghadap kemana-mana. Sebab setiap kali orang datang kepadaku, aku akan mendengar dan hadir di tengah-tengah perhimpunan itu. Sehingga dia berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku akan hadir di sana. Nah, saudara, kenapa? Karena kita harus menyembah kepada Tuhan. Oleh karena itu, jika Anda adalah orang yang ingin menjadi seorang pendoa, baik secara personal maupun tim, yang memuji dan menyembah kepada Tuhan, belajar dari apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, garis bawahi penyembah-penyembah benar, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, saudara, ayat 23, ketika dia berkata penyembah-penyembah benar, silahkan digarisbawahi apa yang dimaksud di situ adalah dia membutuhkan pendoa, pemuji, penyembah-penyembah itu yang memiliki hidup yang benar. Apalagi ketika Anda membentuk satu tim doa, wajib Anda mengkoreksi setiap anggota yang bersama-sama dengan Anda.
tinggal di dalam tim tersebut haruslah semua adalah orang yang benar, yang hidupnya lurus sesuai dengan firman Tuhan, yang semuanya percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan ada satupun yang hidupnya tidak benar dan masih memiliki sebuah kebimbangan. Saudara, kenapa? Karena ini saya akan memberikan contoh kepada Anda semuanya. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-8. Saudara, Lukas pasal yang ke-8. Ayat 49. Saudara, ayat 49 itu adalah mengisahkan ketika Tuhan Yesus harus datang ke rumah Yairus yang anak perempuannya sakit hampir mati. Ayat 49, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, saudara, dari peristiwa ini kita tahu orang yang tidak percaya, orang yang menertawakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidak perlu ikut di dalam tim doa ini tadi. Sehingga Yesus Tuhan hanya mengajak Yohanes, Petrus, Yakobus, kemudian kedua orang tua daripada anak yang mati tadi, untuk berdoa, minta kepada Bapa agar roh anak ini kembali dan anak ini hidup kembali seperti yang dia katakan, bahwa anak ini tidak mati tetapi anak ini tidur. Namun semua yang menyaksikan ya tentang anak itu sudah meninggal tadi menertawakan Yesus. Oleh karena itu, saudara, jika Anda ingin menjadi seorang pendoa, Anda harus betul-betul 100% percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sehingga pendoa yang diminta oleh Tuhan adalah penyembah-penyembah yang benar ini tadi adalah pendoa-pendoa yang tidak terpengaruh dengan situasi, yang tidak terpengaruh dengan tempat, tetapi iman percayanya yakin 100% bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, lihat apa yang dikatakan kepada Tuhan tadi. Penyembah-penyembah benar. Yang seperti apakah penyembah-penyembah yang benar itu tadi? Saudara, Yesaya pasal yang pertama memberikan pengertian kepada kita mulai ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-18. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Saudara, ketika engkau adalah orang yang penuh dengan dosa, ada begitu banyak kejahatan yang kau lakukan, percuma saudara menjadi seorang pendoa, baik secara personal maupun tim. Sebab firman Tuhan jelas katakan, aku akan memalingkan mukaku karena tanganmu penuh dengan darah. Walaupun engkau berkali-kali datang di dalam doa. Basuhlah, bersihkanlah dirimu
Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Saudara, inilah yang diminta oleh Tuhan. Ya, jika engkau dan saya ingin menjadi pendoa yang benar dan sukses, dalam arti kata, setiap doa yang kita naikkan bukan sekedar didengar oleh Tuhan, namun semua doa yang didengar oleh Dia adalah doa yang pasti Dia kabulkan, maka Anda dan saya wajib meninggalkan segala perbuatan jahat kita dan mulai melakukan perbuatan-perbuatan baik dan benar, sehingga dengan demikian Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menghadapkan wajahnya ketika kita naikkan doa kepada Dia. Sebab di dalam ayat yang ke-18, Dia berkata, sebesar apapun dosa yang kau perbuat, seberat apapun dosa yang pernah engkau lakukan, Dia berkata, Dia siap, Dia sedia, Dia sanggup untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, saudara, itulah kurang lebih gambarannya. Siapa orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dimaksud oleh Tuhan sebagai penyembah-penyembah benar, sebagai pendoa-pendoa, sebagai pemuji-pemuji kepada Dia, yaitu orang-orang yang punya kehidupan baik dan benar di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam setiap perbuatan mereka, dan orang-orang yang membenci akan segala dosa di dalam kehidupannya. Nah, saudara, kemudian ayat yang ke-24 berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Silakan digarisbawahi. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bahwa kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara, dalam roh artinya bukan berdoa secara jasmani, secara rutinitas saja, tetapi kita berdoa itu dengan kesungguhan hati. Dari hati yang paling dalam. Walaupun kita harus hanya mendoakan orang lain. Mungkin orang lain yang punya masalah. Kita yang dimintai doa. Tetapi orang yang betul-betul memiliki beban di dalam doa adalah orang-orang yang bisa mengerti beban yang sedang dialami oleh saudara kita. Perasaan yang sedang dialami oleh orang yang menderita, yang sedang punya masalah. Itu ada di dalam beban kita, ada di dalam hati kita. Sepertinya ketika mereka mulai curhat, Anda pun juga bisa menitikkan air mata dan Anda berkata, saya paham dengan perasaan yang hari ini Anda sedang alami. Nah, dengan modal seperti itulah kita datang kepada Tuhan di dalam roh. Kita berdoa sungguh-sungguh. Bukan terus kemudian saudara berbahasa roh. Bukan. Kenapa? Karena Yesus Tuhan tidak pernah perintahkan yang demikian. Bahkan rasulnya, Rasul Paulus justru berkata, kalau tidak ada yang dikaruniai untuk bisa menerjemahkan bahasa roh, lebih baik bahasa roh itu kamu pakai untuk pribadimu sendiri. Karena itu membangun dirimu sendiri. Tetapi bahasa roh yang Anda sampaikan di depan umum dan tidak ada yang menerjemahkan, itu tidak pernah bermanfaat membangun jemaat yang mendengarkannya. Nah, saudara, kemudian di sini juga dikatakan dalam roh dan kebenaran. Kebenaran yang seperti apa? Tadi sudah disebutkan bahwa orang itu kan harus hidup benar, sehingga kita juga mengenal ada ayat yang lain yang memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa
doa orang benar yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh akan sangat besar kuasanya, yaitu pada Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Silakan Anda catat. Berarti setiap pendoa, setiap pemuji, setiap penyembah haruslah tetap salah satu kuncinya adalah orang yang memiliki hidup benar di dalam kehidupannya. Sebab kebenaran ini juga menyangkut motivasi hatinya ketika dia mendoakan. Ada banyak orang-orang berdoa berharap dia bisa terkenal karena apa? Yang saya doakan ini adalah orang kaya. Yang saya doakan ini adalah orang yang terkenal. Yang saya doakan ini adalah tokoh dari sana-sana dan lain sebagainya. Saudara, motivasi hati menentukan sekali doa Anda dikenan atau tidak oleh Kristus. Oleh karena itu, Yesus Kristus Tuhan juga ingin menguji motivasi hati saudara dan saya, apakah betul-betul lurus. Doa ini hanya ditujukan jika orang ini bisa sembuh, orang ini bisa selamat dari masalahnya, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tanpa pernah berpikir, kalau nanti orang kaya ini saya doakan, dia bisa sembuh, dia bisa lepas dari masalahnya, nanti dia akan nyumbang gereja saya, dia akan transfer ke rekening pribadi saya, dan lain sebagainya. Saudara, dengan roh, dalam roh dan kebenaran. Kebenaran yang seperti apa? Adalah kebenaran di mana kita sebagai seorang pendoa mengenal Tuhan dengan benar dan dalam. Kita tahu bagaimana Tuhan, isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, dan lain sebagainya. Kita persis mengerti, sama seperti ketika kita sebagai anak yang dekat dengan kita punya orang tua, yang dekat dengan kita punya bapak. Kita persis tahu bagaimana ciri-ciri isi hati bapak saya paling tahu. Nah, saudara, dari sekian anak, tidak semua anak mengenal. Tetapi anak yang paling dekat, itu adalah anak yang paling mengerti cara berpikir bapaknya, isi hati bapaknya. Demikian pula, Anda dan saya diwajibkan mengenal Tuhan dengan benar dan dalam tentang isi hati Kristus. Nah, saudara, demikian pula Anda harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya ketika engkau harus datang di dalam doa, sama seperti Tuhan Yesus ketika dia ada di Taman Getsemani, dia mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk datang kepada Bapaknya karena dia tahu sebentar lagi aku akan menghadapi masalah yang demikian besar, dan untuk itu dia tahu kepada siapa dia harus datang. Dia datang kepada Bapaknya, dia mohon menaikkan doa kepada Bapaknya dengan maksud dan tujuan agar supaya dia memperoleh kekuatan dari Bapaknya dan dia akhiri. Dia yakin belum tentu doa yang aku naikkan adalah doa yang pasti dia kabulkan. Belum tentu. Oleh karena itu, Yesus yang adalah Tuhan memberikan teladan kepada saudara dan saya, dia mengakhiri. Bu, janganlah ini terjadi karena kehendakku, biarlah semua terjadi oleh karena kehendakmu, ya Bapa. Nah, saudara, zaman sekarang ada pendoa-pendoa yang memberikan teladan yang salah. Jangan dicontoh. Mereka mendoakan orang sakit dengan alasan bahwa kita sebagai anak Tuhan harus memiliki iman yang sangat kuat, iman yang sangat teguh. Sehingga ketika orang sakit itu tadi didoakan, dia menaikkan doa kurang lebih demikian. Aku klaim janjimu Tuhan. Nah, saudara, Anda siapa? Anda berani klaim kepada Tuhan Sang Penciptamu. Bukankah manusia adalah debu tanah? Nah, saudara, Yesus yang adalah anak Allah, Yesus yang juga adalah Tuhan, dia sedang memberikan contoh di Taman Getsemani kepada saudara dan saya ketika dia mengajukan permohonan. Bapa, jika boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Jika boleh Bapa, aku tidak perlu menjalani penderitaan di atas kayu salib. Tetapi dia berkata, janganlah kehendakku yang terjadi, namun kehendakmu yang terjadi. Saudara, disinilah menunjukkan
bahwa Yesus yang adalah Tuhan ingin memberikan teladan buat saudara dan saya. Orang yang percaya 100% kepada Bapaknya, orang yang percaya 100% kepada Tuhannya akan menyerahkan semua hasil doanya di dalam keputusan Allah Bapa yang Maha Kuasa, bukan kepada kehendak kita sebagai orang yang menaikkan doa. Oleh karena itu, saudara, kita simpulkan sebelum kita memasuki tanya jawab, yaitu jika Anda ingin menjadi seorang pendoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan yang berhasil, baik secara personal maupun Anda punya tim, yang pertama harus Anda memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, jika Anda punya tim, maka setiap personal yang ikut di dalam tim wajib mengkoreksi apakah engkau adalah orang-orang benar itu, sehingga tim ini adalah tim pendoa yang memang seluruh personilnya hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab jika ada yang tidak benar, saudara, itu bisa membuat doa tim ini tidak didengar oleh Tuhan. Sebab Kristus memberikan contoh ketika dia harus mendoakan anak daripada Yairus, semua orang yang tidak percaya disuruh keluar oleh dia. Saudara, kemudian jika Anda ingin menjadi seorang pendoa, pemuji dan penyembah Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, maka saudara harus menyembah dia, berdoa kepada dia di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, silakan. Jika Anda ada yang mau ditanyakan, kita akan membuka sesi untuk diskusi. Silakan Pak Makmur. Baik Pak, terima kasih Pak Roni Sono atas pembacaan firman dan penjabarannya. Bapak Ibu yang terkasih, sesi pertama kita ya, khusus yang bisa angkat tangan, yang bertanya Bapak Ibu ya, yang kurang jelas didengar ataupun yang sudah didengar, kok ini begini gitu ya. Ini tapi saya mohon kita ini bukan berdebat Bapak Ibu, kita ini sharing firman Tuhan. Sesi pertama bertanya, nanti ada sesi kedua untuk kesaksian. Ya Bapak Ibu, silakan. Silakan. Siapa bertanya atau yang kurang paham supaya bisa diperjelas oleh hambanya Pak Roni Suwono. Silakan Bapak Ibu. Silakan, siapa yang mau bertanya? Barangkali Bapak Hutal Sagala. Salam Pak. Silakan yang mau bertanya Pak. Salam. Atau Ibu Lydia Lalang ini Ya, Pak. dari kawan-kawan. Ada yang saya mau tanyakan, Pak. Silakan Ibu. Nah, ini Pak, kalau saya sedang doa dengan teman nih, nanti pas saya memanjatkan doa saya, tiba-tiba teman ini menggunakan bahasa roh. Iya. Akhirnya buyar konsentrasi saya, Pak. Iya. Itu gimana, Pak? Iya. Apakah doa saya itu nyampe enggak kepada Tuhan, Pak? Iya. Sudah, Karena Bu. setahu saya tuh kan begini tuh Pak, bahasa roh itu kan tujuannya bukan untuk membuyarkan konsentrasi timnya. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nanti untuk bahasa roh kita akan bahas di Bible study yang kemudian ya. Karena apa? Mulai Sabtu depan saya selama 4 kali Sabtu saya akan membahas dengan tema persepuluhan dengan subtema masing-masing selama 4 kali. Saya yakin jika Anda mengikuti mulai Sabtu pertama, Sabtu kedua, Sabtu ketiga, Sabtu keempat, nanti Anda bisa menyimpulkan sendiri. Persepuluhan itu harusnya sampai sekarang dibayar atau tidak, ya. Kenapa? Karena saya nanti akan bawa Anda ya, mulai dari Abraham sampai dengan
persepuluhan itu tadi ya. Sejarahnya nanti akan saya ungkapkan semua lewat Alkitab sehingga akhirnya Anda tahu harusnya dibayar atau tidak. Harusnya Anda terima atau tidak. Ya. Nah, sekarang saya menjawab lebih dulu Bu Lydia. Tidak. Apakah doa saya sampai tidak ya? Karena ketika saya berdoa bersama tim doa saya ini mendadak salah seorang rekan saya itu berbahasa roh. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih ya, penggunaan bahasa roh telah digunakan secara luas oleh orang Kristen secara salah. Kenapa? Dengan bahasa roh saya menilai kesombongan rohani orang Kristen yang menggunakan bahasa roh itu sudah jelas. Sebab apa? Rasul yang paling sering berbahasa roh itu adalah Paulus. Dan dia berkata, kalau kamu berbahasa roh, ya, perhatikan di tengah-tengah perhimpunanmu ini ada ndak yang dikaruniai dengan karunia menafsirkan. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, kalau kamu mendapatkan karunia berbahasa roh, minta sekaligus sama Tuhan karunia untuk menafsirkan. Tetapi jika ternyata di tengah-tengah perhimpunan tadi tidak ada yang bisa menafsirkan, Rasul Paulus berkata, jangan berbahasa roh. Nah, saudara, untuk perintah yang sepele ini aja orang Kristen tidak bisa. Malah gembala sidang, mau masuk doa firman, itu berbahasa roh. Malah keliru ngasih contoh. Padahal yang berkata-kata dengan bahasa roh juga tidak ngerti. Yang mendengar juga tidak ngerti. Terus buat apa? Rasul Paulus berkata, lebih baik, saya lebih senang kamu berkata-kata dengan hikmat, dengan kalimat biasa seperti saya ini. Kenapa? Karena dimengerti jemaat dan membangun jemaat. Daripada banyak bahasa roh, tapi tidak paham. Nah, saudara, Ibu Lydia, Anda sempat terganggu karena ada teman yang menaikkan bahasa roh. Pertanyaannya, bagaimana doa saya sampai atau tidak? Yesus yang adalah Tuhan yang konsisten. Ya, yang konsisten. Dia akan berkata, jika 2-3 orang sepakat datang kepadaku, aku hadir. Dia hadir. Kalau dia hadir, pasti dia mendengarkan doa Bu Lydia. Cuman, Bu Lydia sendiri jadi punya perasaan tidak enak. Sebab ketika aku berbicara sama Tuhan, aku terganggu. Nah, untuk itu jalan keluarnya, ada baiknya tim ini bicara lagi. Ya. Nah, bagaimana untuk menyatukan hati, sehati sepikir, itu penting. Ya. Oleh karena itu, bentuk tim yang sehati sepikir itu tidak mudah. Anda mungkin bisa berhasil ketika Anda sebagai seorang pendoa yang sendirian. Tetapi begitu kumpul sama tim, belum tentu Anda bisa seberhasil ketika Anda sendirian. Tetapi bekerja dengan tim baik juga kalau Anda bisa menemukan tim yang sehati sepikir. Oleh karena itu, Bu Lydia, Anda perlu bicarakan dengan tim tadi. Ketika Anda mulai berkata, kalau bisa tidak usah bahasa roh, tentunya Anda harus menunjukkan ayat-ayat Alkitabnya supaya teman Bu Lydia itu memahami bahwa sebetulnya bahasa roh kalau tidak ada yang bisa menerjemahkan, buat apa? Begitu loh. Terkadang jujur aja, itu justru menunjukkan motivasi hati yang salah. Seperti yang tadi saya katakan, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Motivasi hatinya apa? Terkadang orang pakai bahasa roh yang berbicara aja tidak ngerti, cuman dalam hatinya dia berkata, supaya semua orang tahu aku punya iman di atas yang belum berbahasa roh. Nah, demikian Bu Lydia, terima kasih. Gimana, Bu Lydia? Bagaimana jawabannya Bu Lydia? Udah cocok, pas? Terima kasih, Pak. Tapi memang jujur sih,
kalau saya ya lebih suka doa sendiri dengan orang yang minta saya doakan daripada saya merangkul tim yang membuat konsentrasi saya buyar. Iya, Ibu. Memangnya itu akan lebih mudah karena begini. Ibu lebih mudah menilai diri sendiri. Kecintaan Ibu terhadap Tuhan seperti apa Ibu paham. Kebenaran yang Anda lakukan, Anda mengerti. Sehingga ketika Anda menghadap kepada Tuhan, Anda lebih yakin daripada Anda berkelompok dengan orang-orang yang Anda sendiri belum tentu tahu perilaku kehidupan mereka seperti apa. Iya, Pak. Nah, semua orang selalu ingin jadi pendoa. Nah, kenapa ingin jadi pendoa? Karena memang pendoa ini adalah pelayanan menurut saya itu yang derajatnya, tingkatnya paling tinggi. Sebab definisi daripada doa adalah berbicara kepada Tuhan. Nah, saudara, jelas sekali. Siapa orang yang akan ditanggapi oleh Tuhan? Adalah orang yang Tuhan berkenan kepada Anda. Jika Anda bukan orang yang berkenan, Tuhan tidak akan temui. Sama seperti ketika saya telepon sama Bu Lydia. Bu Lydia, nanti saya mampir ke rumah Ibu ya. Kebetulan saya adalah sahabatnya Bu Lydia. Bu Lydia senang sekali sama saya. Otomatis Bu Lydia langsung bilang apa? Oke Pak Roni, saya tunggu. Nanti saya siapkan makanan. Saya siapkan camilan yang Anda suka. Supaya kita kalau berbicara bisa berlama-lama. Pasti seperti itu. Tetapi jika saya adalah orang yang membencikan, membuat Anda bosan. Mungkin Bu Lydia langsung berpikir, bagaimana caranya Pak Roni tidak mampir? Dan Anda bilang, waduh Pak Roni, maaf Pak Roni, hari ini saya kebetulan sudah ada janji sama teman. Membuat saya tidak mampir. Demikian pula Tuhan. Dia berkata, kalau kamu tanganmu penuh dengan darah, walaupun kamu berkali-kali berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Demikian Bu Lydia, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Barangkali ada yang lain. Baik Bu Silakan, Lydia maupun yang lain. Ya, ini Pak Panggabean, silakan. Silakan. Pak Hutal Sagala, silakan Pak. Silakan Pak Sagala. Pak Sagala bertanya. Silakan. Ya. Cuma saya mau saya tanya Pak. Iya, silakan Pak. Tadi Bapak memaparkan tadi mengenai bahasa roh ya. Iya. Ya. Iya. Bahasa roh ini seringkali kita temukan di gereja-gereja karismatik ya. Apa bahasa roh ini apa namanya, apa bisa dihafal atau bagaimana ya? Jadi seringkali kita itu dalam ibadah itu agak mengganggu juga gitu. Jadi bagaimana Pak kalau di dalam jemaat itu berbahasa roh, tapi bukan, menurut saya bukan Tuhan gitu. Jadi kayak saya dihafal-hafal gitu. Manakah kita menghadapi itu, Pak? Itu Sudah, aja Pak. pertanyaannya, Pak. Oke, terima kasih Pak Untal Sagala. Tadi saya sampaikan, nanti kita akan bahas tentang tema bahasa roh, mungkin bisa di Bible study yang kemudian. Tetapi sedikit saya jelaskan, tadi karena juga ada disinggung oleh Bu Lydia, jadi saya tidak sampaikan secara mendalam ya. Jadi begini Pak Untal Sagala, bahasa roh itu ada dua Pak. Ada dua. Yang pertama, itu di Kisah Rasul ketika terjadi hari Pentakosta,
Kisah Rasul ya, Pentakosta itu Kisah Rasul pasal yang kedua, itu para rasul menaikkan bahasa roh yang diucapkan Petrus dan kawan-kawan adalah bahasa manusia. Yang Petrus sendiri tidak bisa. Tetapi hari itu dia bisa. Misal, di KKR, Pak Huntal Sagala mendadak berbahasa Jerman. Padahal Bapak itu tidak bisa Jerman. Saya berbahasa Perancis, Pak. Padahal saya tidak bisa bahasa Perancis. Itu yang terjadi di Kisah Rasul pasal 2. Yang kedua adalah bahasa roh itu sendiri. Bahasa sandi. Yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sehingga tidak usah merasa kecil hati kepada saudara-saudara yang tidak dikaruniai. Sebab apa? Tuhan memberikan karunia, itu pasti Tuhan ingin melengkapi orang tersebut di dalam hidup pelayanannya dia. Kalau kita tidak dikaruniai, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Mungkin kita dikaruniai dengan karunia yang berbeda. Namun, perhatikan, yang namanya karunia, padan katanya karunia, itu adalah hadiah, anugerah. Otomatis Tuhan yang punya hadiah ini tadi, pastilah Tuhan menilai lebih dulu. Siapa kamu? Sehingga aku harus mengkaruniakan ini. Dan ini adalah karunia-karunia rohani. Nah, otomatis orang yang dikaruniai dengan karunia-karunia rohani, yang asli dari Tuhan, pasti hidupnya dengan sesama istimewa. Jika tidak, boleh kita tanda tanya. Oleh karena itu, Rasul Paulus menyarankan, kalau kamu bisa berbahasa roh, dapat karunia ini, minta sekaligus karunia menafsirkan. Supaya Anda berbicara, ada terjemahannya. Dan ini membangun jemaat. Jika tidak usah diutarakan. Nah, di sini Pak, kita melihat banyak gereja-gereja tertentu, bahkan banyak gereja atau pendeta tertentu yang meminta jemaatnya supaya belajar bahasa roh. Kayak kursus bahasa Inggris, ini belajar bahasa roh. Betul. Jelas ini salah, Pak. Betul. Jelas salah. Sebab Rasul Paulus saja berkata, jika di tengah-tengah peribadatan tidak ada yang bisa menerjemahkan, tidak usah dibicarakan. Dan yang namanya bahasa, Pak, pastilah bukan kata-kata yang diulang-ulang. Siapapun yang pernah jadi pengajar, siapapun yang pernah jadi dosen, pasti tahu yang disebut bahasa adalah rangkaian dari banyak kata tersusun dengan rapi menjadi sebuah kalimat yang punya arti. Itu bahasa. Tetapi kalau dikatakan diulang-ulang, saya yakini dalam nama Tuhan Yesus palsu. Demikian Pak Sagala, terima kasih. Berarti bahasa roh itu belum tentu karunia ya, Pak? Tuh, kalau bahasa rohnya sendiri karunia, Bu, ya. Tetapi sekarang bahasa roh yang beredar itu pasti ada yang palsu, Ibu. Paham ya? Yang asli cuma satu, yang palsu banyak, ya. Ya, contoh ya. Kita datang ke toko alat sepeda motor. Pak, saya mau beli kampas kopling, kampas remnya Honda. Ya. Yang jual nanya, Ibu mau yang ori atau yang KW? Ya, Ibu bilang yang KW. Dia ngomong, Bu, Ibu mau yang KW yang Jepang atau yang dalam negeri, Bu? Oh, yang Jepang. Oh, yang Jepang mau yang nomor 1 atau yang nomor 2? Loh, masih banyak, Ibu. Paham ya? Ya, bahasa roh sendiri itu karunia. Aslinya cuma satu. Benar. Tetapi yang beredar sekarang, saya tidak yakin itu asli.
Sebab apa? Sampai hari ini kita jarang menemukan orang yang dikaruniai untuk menerjemahkan, menafsirkan. Demikian Pak Untal Sagala. Tapi gini Pak, yang berbahasa roh ini kan para gembala-gembala, pendeta-pendeta, apa yang diurapi gitu ya, jemaatnya banyak. Jadi apa namanya di dalam berkhotbah itu atau memulai khotbah itu selalu diawali dengan bahasa itu. Jadi seolah-olah apa namanya ya, apakah itu benar? Itu juga kita uji ya. Tapi dia kan seorang hamba Tuhan, pendeta Pak. Pendeta yang menurut kita kita lihat ya diurapi Tuhan gitu. Enggak juga. Mana nih Pak Ma? Apakah kita menilai ini diurapi atau bagaimana ya? Pura-pura. Oke, Bapak menyaksikan tidak Matius 7, 21 sampai 23, Pak. Ternyata pada hari terakhir dia harus berkata, aku tidak mengenal kamu, hai pembuat kejahatan. Itu membuat mujizat loh Pak, bukan sekedar berbahasa roh, Bu. Ya. Sebab apa? Sebab apa? Dia tidak melakukan kehendak Bapakku. Nah, Bapak juga bisa ngelihat. Memang mereka adalah hamba Tuhan. Nampaknya adalah orang yang diurapi. Ya. Saya mau nanya, mau ngasih contoh Pak Sagala. Saul itu adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Betul ya? Nah, ketika Saul mulai tidak taat, Pak Sagala ada baca, maka roh Allah mundur daripada Saul. Terus Tuhan mengurapi Daud. Nah, di sini kita belajar. Ada Saul, ada Daud. Roh Allah mundur daripada Saul dan roh Allah mulai hari itu selalu menguasai Daud. Berarti di hadapan Tuhan, rajanya Israel itu sudah bukan Saul. Tetapi rajanya adalah Daud. Di mata Tuhan. Tetapi di masyarakat, rajanya siapa Pak? Rajanya siapa Pak Sagala? Rajanya masih Saul kan? Betul ya? Iya, nah, sama juga dengan pendeta yang saat ini. Bapak bilang, oh pendeta ini kan diurapi Pak Roni. Iya, tetapi apakah Bapak tahu kalau Tuhan berkata, aku sudah tidak menyertai dia lagi. Rohku mundur daripada dia. Betul. Tetapi kehidupannya dia masih bisa dipakai oleh Tuhan untuk beberapa saat. Nah, sama dengan Saul. Saul masih bisa ngejar untuk bunuh Daud. Nah, itu tadi. Paham Pak Untal Sagala? Ya, Silakan. paham Pak. Oke, terima kasih Pak Sagala. Ada yang lain? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh. Tidak bisa masuk. Ibu Grace kira-kira? Pak Halomoan, silakan Pak mau bertanya Pak. Silakan. Ya, gabung. Ya. Jadi ini. Jadi Silakan, Pak. selalu konteksnya kita jangan keluar daripada Alkitab. Mau Iya. bertanya, mau bersaksi. Karena kita di sini adalah sering firman Tuhan, ya Iya. Bapak. Jangan keluar dari Alkitab. Ada pertanyaan, kita cari ayatnya, ya. Ada kesaksian, kita cari ayatnya. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu supaya pertanyaan dari Pak Hutel yang pertama tadi, karena beliau melihat banyak gembala-gembala. Nah, itu pertanyaan itu bagus, dan jawaban daripada hambanya Pak Roni bagus juga, ya. Yang asli, yang tahu kita sudah tidak tahu, yang tahu hanyalah Tuhan. Ya, Iya. Bapak, silakan yang mau bertanya. Ya, Silakan, ada yang lain. siapa yang mau bertanya? Mau bertanya, Pung? Ya, buka mic-nya. Silakan, Ibu Grace. Shalom, Pak. Belum. Pak Roni kedengaran nggak suara saya, Pak? Oh, kedengaran jelas ya. Iya. Silakan. Saya mau tanya, kan saya dilahirkan dan dibesarkan itu bukan dari gereja karismatik,
Ya. Saya mengenal gereja karismatik itu sesudah pas SMA. Karena Ya. lingkungan saya itu ya berbagai macam gereja, dan Ya. setelah saya datang ke gereja tersebut, saya shock, ini bahasa apa? Terus Ya. setelah ibadah, keluar dari ruangan tersebut, saya tanya, itu ruangan apa? Kok sambil ada yang nangis-nangis? Terus Ya. maaf ya Pak, kayak Ya, seperti nggak ada yang apa-apa. kesurupan, seperti Ya. ada yang cingkrak-cingkrak, pokoknya berbagai Ya. macam. Ini saya dalam hati gini, akhirnya saya bilang sama teman saya, gue salah gereja kali ya, saya bilang gitu kan. Enggak kok, Ya. lu nggak salah gereja, ini gereja apa? Ini gereja karismatik. Terus sampai teman saya bilang gini, lu sih kebanyakan di HKBP. Lah, orang gue dibesarin di HKBP ya wajar lah, emang lu di mana? Saya bilang gitu kan, di Ya. HKBP juga katanya gitu. Udah, terus Ya. saya mau nih, emang harus dapat bahasa roh, saya bilang gitu kan. Harus dapat, kan gue baru sekali, ya wajar dong, walaupun di TV kan waktu itu kan paling terkenal kan TVRI ya Pak, gereja Ya. tertentu. Dan saya mau tanya gini Pak, saya sudah beberapa kali masuk ke karismatik, entah karismatik A, B, setelah apa gitu, sampai sekarang pun ini kan karismatik juga ya Pak. Terus Ya, saya mau ini tanya, kumpulan banyak anak Tuhan. Ya, gimana? ya saya mau tanya, saya sampai sekarang itu belum bisa bahasa roh dan belum apa ya, belum mampu untuk mendapatkan bahasa roh sampai saya tanya sampai sekarang sama Tuhan, bahasa roh itu seperti apa, sampai saya pupuk gimana sih ayat-ayat yang bisa harus bahasa roh. Saya mau tanya, apakah setelah saya ikut karismatik atau kebaktian dimanapun mungkin sampai sekarang, apakah itu harus bisa bahasa roh? Yang kedua, sampai orang tua saya dan teman-teman yang pada umumnya masih di gereja HBP sambil bilang gini, lu ikut bahasa roh ya? Iya, nanti lu nggak kenal Tuhan. Itu pas yang saya mau tanya yang kedua, setelah seseorang itu mendapat bahasa roh, apakah itu disebut dibilang katanya tidak kenal Tuhan Pak? Terima kasih, sebelumnya Tuhan memberkati. Terima kasih Bu. Inilah Bu akibat daripada gereja mengalami perpecahan, ya. Gereja pertama kali ini kan Katolik, terus kemudian pecah. Ada Martin Luther King jadi Protestan. Nah, karena pecah sekali memberikan ide ya kepada para pemimpin-pemimpin ini. Tentunya yang bisa melakukan adalah yang punya jemaat, yang punya pendukung, pecah lagi, pecah lagi, pecah lagi, pecah lagi. Nah, setiap kali perpecahan itu selalu ada alasan untuk mereka menampilkan sesuatu yang tidak sama dengan yang dulu. Ya, ada menampilkan sesuatu yang berbeda daripada yang dulu. Terus dan lain sebagainya, dan penampilan-penampilan yang ditonjolkan seakan-akan ini adalah pembaruan dari yang sebelumnya. Ini adalah pembaruan sebelumnya dan lain sebagainya. Seakan-akan yang paling akhir, yang paling sempurna. Ya, ini. Sehingga saya berkata dengan teman-teman pendeta kalau lagi ngobrol. Ada pendeta ini kan ada yang idealis. Mereka berkata, kita harus, wong namanya kita satu tubuh. Kita harus bisa menyatukan kembali. Saya bilang, kesatuan tubuh Kristus itu adalah impian yang tidak pernah terwujud. Sebab apa? Setiap pecah itu munculkan sesuatu. Tidak pernah orang yang sekarang, gereja yang terakhir lahir, itu menyadari bahwa jika tidak ada Katolik, tidak ada saya. Paham ya Bu? Ya. Saya ini pengajar yang tidak punya kepentingan dirikan gereja. Saya ini pengajar yang dipakai oleh Tuhan, yang murni nyampaikan firman Allah untuk kemuliaan Dia. Saya ini pengajar yang tidak pernah ingin duit sampean. Ya. Saya ini adalah pengajar yang tidak pernah ingin macam-macam. Sehingga ketika saya menyampaikan kebenaran, ada begitu banyak gereja yang jemaatnya banyak.
itu takut ngundang saya. Karena apa? Takut boroknya itu saya beberkan lewat Alkitab. Nah, jawaban saya, Bu Grace, semua gereja yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu benar. Itu benar. Sedangkan ketika Anda tidak dikaruniai oleh Roh Kudus, karunia Roh Kudus berbahasa roh, ya. Tadi saya katakan, Anda jangan merasa Anda tidak disayangi Tuhan. Gaya bahasa orang karismatik selalu berkata seperti itu. Mbak Grace harus punya karunia bahasa roh sebagai bukti engkau dibaptis Roh Kudus. Yang bilang siapa? Itu loh, lihat. Kalau tidak percaya, kalau tidak percaya, apa itu namanya? Ibu Grace silakan. Anda catat ya, Anda catat ya. Anda catat. Yohanes pasal yang ketiga. Ya, Yohanes pasal yang ketiga itu judulnya kesaksian Yohanes tentang Yesus ya. Terus kemudian Yohanes yang keempat pasal 4 saya bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Pada waktu itu Yohanes Pembaptis itu kan cerita, kan bilang bahwa nanti Yesus ini akan membaptis dengan Roh Kudus, betul ya? Yohanes Pembaptis bilang, Yesus ini tadi akan membaptis dengan Roh Kudus, kalau aku cuma membaptis dengan air. Ya. Nah, lihat. Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 2. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Ayat kedua dioret-oret. Meskipun Yesus sendiri, apa itu? Silakan dibaca. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Nah, yang baptis murid-muridnya bukan Tuhan Yesus. Tetapi boleh pakai atas nama Yesus. Sama seperti pabrik kue, pabrik roti. Setiap hari diproduksi 10.000 roti. Loh apa ya bosnya yang harus mengerjakan roti itu? Kan tidak. Bosnya cuma ngasih mereknya saja. Sama seperti Tuhan Yesus. Nah, tentang Bu Grace tidak dikaruniai dengan bahasa roh, tidak usah kecil hati. Karunia itu sama dengan bakat, sama dengan hadiah. Contoh, salah satu karunia bisa bermain musik, bisa melukis. Saya tanya, dari 2 karunia ini Bu Grace mana yang bisa? Main musik bisa? Melukis bisa? Yang musik, Pak. Main musik bisa. Saya loh dua-dua enggak bisa. Paham ya? Tetapi Tuhan karuniakan saya dengan karunia yang lain. Tuhan kasih saya karunia, saya bisa ngajar. Ini salah satu bagian daripada karunia-karunia Roh Kudus. Dan Tuhan memberikan karunia ini disesuaikan dengan keperluan saya, kebutuhan saya di dalam pelayanan. Nah sekarang Bu Grace tinggal amati. Mereka yang berbahasa roh itu berbuah apa? Kalau mereka tidak berbuah, boleh kita curiga. Jangan-jangan palsu ini. Sebab apa? Tidak ada yang bisa mengerti. Termasuk hamba Tuhan yang dikatakan Pak Huntal Sagala tadi, ya, dia mulai ibadah berbahasa roh. Berarti apa? Tuhan langsung menghakimi mereka orang-orang seperti ini. Tidak taat dengan firman. Karena firman Tuhannya berkata apa? Kalau tidak ada yang menerjemahkan, tidak usah dipakai. Tapi setiap ibadah dipakai. Berarti pendeta ini kleru. Betul ya? Kenapa? Karena kamu suka show off. Menunjukkan seakan-akan aku ini punya derajat iman di atas kalian. Kalian tidak bisa berbahasa roh, aku bisa berbahasa roh. Loh padahal firmannya bilang apa? Kalau tidak ada yang menafsirkan, tidak usah dipakai. Nah, kita nanti soal bahasa roh kita akan bicarakan di Bible Study yang kemudian. Demikian Bu Grace, sudah bisa difahami? Bisa ya, terima kasih. Shalom. Silakan. Shalom. Shalom. Ya. Shalom.
Ya, shalom. Ya, selamat malam Pak. Puji Tuhan, terima kasih Pak Terima untuk kasih. materi dan temanya malam hari ini. Ya, Jadi bahasa roh itu Pak, karunia Pak. Jadi ada karunia bahasa roh, ada karunia bernubuat, ada karunia menafsirkan bahasa roh, ada karunia mengajar, ada karunia melayani, dan banyak sekali karunia Pak. Jadi tidak harus berbahasa roh. Nah, saya percaya tema yang malam hari ini Pak tentang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Peristiwa itu kalau kita lihat yang tercatat di Alkitab, itu kan diceritakan bagaimana Yesus berbincang dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Nah, perempuan Samaria ini di dalam perbincangannya mengatakan bahwa mereka orang Samaria itu menyembah di Gunung Gerizim, sedangkan orang Yahudi, orang Israel itu di Yerusalem, antara Israel Utara dan Israel Selatan. Kedua-duanya mengkultuskan tempat peribadatannya masing-masing, bahwa inilah yang paling benar, bahwa inilah yang paling benar, kan begitu. Tapi Yesus berkata bahwa telah tiba saatnya, akan datang saatnya dan telah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Itu berbicara mengenai penyembah yang mengatasi dimensi ruang dan waktu. Artinya bahwa penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran itu tidak dibatasi oleh tembok-tembok gedung-gedung gereja. Apalagi tadi dari perbincangannya ada menyebut salah satu denominasi gereja tertentu. Yang satu saling sesat menyesatkan, yang satu mengatakan bahwa pengajaran kamilah yang paling benar, yang satu mengatakan harus begini. Jadi Yesus sendiri berkata bahwa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya mau sharing sebuah ayat Pak di dalam firman Tuhan, yaitu di 1 Korintus 13 ayat 1 Pak. Di situ firman Tuhan berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi semua karunia dan talenta itu adalah satu pemberian sebagai tanda Pak. Tadi seperti katakan, bahasa roh itu tanda untuk orang yang tidak beriman. Tetapi firman Tuhan berkata, bahwa bernubuat adalah tanda untuk orang yang beriman. Nah, setiap kita gereja Tuhan diberikan talenta masing-masing. Ada talenta mengajar, talenta berkhotbah, talenta melayani dan sebagainya, karunia bahasa roh, karunia menafsirkan, karunia bernubuat. Ada istilah juga baptisan roh, ya. Jadi saya percaya Pak, seperti manifestasi roh juga. Manifestasi roh itu tentunya dia tidak menyakiti dirinya sendiri. Jadi menyembah di dalam roh dan kebenaran itu buat saya pribadi adalah penyembahan yang tidak hanya bisa dilihat refleksi penyembahannya itu di dalam ruang tembok ibadah, tembok-tembok tempat peribadatan, tapi juga dimanapun dia berada merefleksikan bahwa sikapnya itu adalah menyembah Tuhan. Buat saya hanya itu aja yang bisa saya sampaikan Pak Roni. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bapak siapa ya Pak ini? Saya bicara dengan siapa ya? Karena kameranya tidak dibuka ini. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Panggabean Pak. Kalau saya suaranya kok kenal ini Pak Luther Mande itu suaranya. Bukan. Bapaknya kemarin itu kayaknya. Bukan. Suaranya lain. Berarti satu Zoom ini dipakai oleh kelompoknya Pak John Sarbunan ini pasti. Ini teman saya dari Kediri. Suaranya saya hafal sekali Pak Pendeta Luther Mande. Bukan, suaranya tidak sama. Pak Luther, apa yang tadi sudah saya sampaikan itu sama Pak. Tidak terpengaruh tempat, ya. Tidak terpengaruh situasi, tidak sama, semua sama. Nah, saya lebih senang pada malam hari ini jangan digeret terus ke pertanyaannya ke bahasa roh, gitu loh. Kita ini kan sudah saya sampaikan. Hari ini itu memenuhi permintaan dari teman-teman pendoa, dari Ibu Hana Suharti. Cuma sayang yang minta itu tidak datang sendiri. Lah pendoa seperti ini apa ya bisa dipercaya Tuhan toh? Gitu loh. Dia yang minta, dia tidak datang gitu loh. Nah, ini kan tidak bisa, tidak boleh ini.
Dia yang minta, Pak Roni gimana kalau minggu depan itu ini doa dan pujian karena ini nyawanya kita. Dia sendiri tidak datang. Nah, apakah Tuhan bisa percaya dengan Hana Suharti kalau seperti ini? Pasti tidak mungkin, begitu loh. Iya. Ya, minta sendiri, tidak datang sendiri. Mana bisa? Ya, sedangkan kita hari ini bahas, ayo kembali, jangan bicara bahasa roh lagi, ditarik ke sana. Nanti ada sesinya sendiri. Sedangkan mulai tanggal 2 Oktober, Sabtu pertama, Sabtu kedua, Sabtu ketiga, Sabtu keempat, judul dan ayatnya sudah saya berikan kepada Pak Hari. Kita akan bicara tentang persepuluhan. Ini kunci. Kalau pendeta makan persepuluhan, ya pasti semuanya gugur. Betul. Pasti. Kenapa? Karena engkau mengabdi kepada siapa? Oh, oke. Ya. Shalom, Pak. Shalom. Kita semua juga yang mendengarkan, kita tadi sudah mendengar apa judul yang mau kita bahas. Memang dengan Pak dan kita semua yang hadir pada malam hari ini dalam Zoom ini, saya mohon tolong jangan keluar kita dari teks apa yang jangan keluar. Nanti kalau kita terseret terus ke bahasa roh sementara temanya untuk doa. Jadi yang di bidang doa lah kita fokuskan, bagaimana saya berdoa, bagaimana melayani. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita ke bahasa roh semua. Akhirnya jadi yang judulnya yang sudah ada temanya dibahas. Ya, Bapak Ibu. Jadi tadi Pak Roni sudah menjawab kita semua dan sudah mengumumkan. Nanti tentang bahasa roh ada, tentang perpuluhan ada. Tenang Bapak Ibu. Selagi Pak Roni mau memberikan hati melayani kita dan kita bersama-sama belajar, monggo. Judul yang mau kita kesaksian dan mau kita pertanyakan dan mau kita jawab. Monggo, silakan Bapak Ibu. Silakan. Silakan di Nanus. Silakan. Siapa lagi? Demi Nanus Malayu. Demianus, Pak Demianus, silakan. Iya. Waduh, suaranya kok. Ya udah saya matiin deh. Shalom Pak Hari. Nasi kuning. Ya. Pak Hari. Ya. Tolong diperhatikan Pak Zoom. Kalau memang kira-kira yang mengganggu tolong di sket Pak. Udah, saya udah diiniin, udah dimatiin moodnya, dibuka lagi. Iya. Supaya terfokus kita untuk sharing firman kita ini Pak ya. Iya. Oke. Ya, silakan yang mau bertanya lagi Bapak Ibu ya ataupun kesaksian boleh ya. Ini ada tadi Pak Panggabean sudah, Pak Dimas. Ada lagi yang saya mau sampaikan Pak. Ya. Ada Silakan. lagi yang saya mau sampaikan. Ini begini, boleh. Pak. Saat saya masuk penyembahan, Iya. nah, biasa saya masuk di pujian. Iya. Itu saya seperti di alam lain begitu, Pak. Iya. Nah, apakah itu merupakan karunia itu, Pak? Seperti misalnya nih saya masuk pujian, terus masuk hadirat Tuhan. Nah, seperti saya dibawa ke alam yang sejuk, seperti padang rumput hijau, begitu. Itu maksudnya gimana itu, Pak? Ya, memang Ibu lagi masuk ke hadirat Tuhan, sehingga Tuhan memberkati Ibu dengan sesuatu yang supranatural. Itu bisa saja terjadi, tetapi tidak setiap kali. Ibu akan mengalami seperti itu, tidak setiap kali. Terkadang Ibu mengalami hal-hal itu pada saat-saat tertentu. Misal, ketika Ibu begitu punya beban yang demikian berat, sepertinya tidak ada orang yang bisa menolong. Ibu datang memuji Dia, menyembah Dia, itu Ibu bisa terangkat ke sana. Ya, itu seringkali terjadi secara situasional. Iya, situasional. Oleh karena itu,
saya mengamati, menasihatkan kepada teman-teman semuanya, hati-hati. Ada pendeta yang praktek, ya. Habis selesai khotbah, semua datang sama dia, tanya tentang masalahnya, kemudian didoakan, dan pendeta ini langsung bisa memberikan jawaban Tuhan. Saya katakan itu jamin palsu. Kenapa? Karena belum ada tokoh Alkitab yang bisa seperti dia. Dalam satu hari bisa jawab masalahnya orang itu katanya dari Tuhan, pasti palsu. Ya, kita lihat aja mulai nabi-nabi, para rasul tidak ada yang bisa seperti itu. Sehingga kita untuk mengambil kesimpulan mana yang asli dan mana yang palsu adalah jika tidak ada tertulis di dalam kitab suci, itu pasti bukan dari Tuhan. Sebab kitab sucinya kita itu tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Sudah pas, sudah sempurna. Demikian Ibu Lydia. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu, terima kasih. Sama Pak. Dan pertanyaannya. Sekarang saya berikan pertanyaan untuk Pak Halomoan, Pak. Silakan. Silakan Pak. Tanya sedikit Pak. Saya tunggu. Saya rindu Bapak mau bikin pertanyaan. Satu Ya, kali. silakan Pak. Mari Pak. Ini Kehadiran Bapak. Ya ini ada Pak John Pak Dede mau bertanya. Silakan yang bertanya, silakan. Silakan Pak yang mau bertanya, dibuka mic-nya. Silakan, siapa yang bertanya? Monggo. Yang mau bertanya, dibuka mic-nya Bapak Ibu, ataupun kesaksian. Boleh. Dan sesuai dengan tema ya Bapak Ibu ya. Pak Joni mau bertanya Pak Joni. Mbak. Shalom. Pak Eko Purnomo ya Pak. Ya, Eko Purnomo, silakan. Silakan Pak. Wah, ini Pak Joni. Ini Pak, saya mau tanya. Ya. Kalau beredar di jemaat kita kan banyak kan kalau misalnya ada pendoa, jadi Ya. dia bisa setelah doa itu bisa menyembuhkan, bisa juga mengusir setan. Itu Ya. yang beredar di jemaat itu kan katanya itu karunia Pak. Tapi kalau kita perhatikan kalau pendoa itu kan bukan karunia, tetapi dia kuasa Pak. Nah nanti maksud saya bagaimana kita menyikapi hal itu Pak? Ya, kita mesti membuktikan lewat ayat Alkitab ya. Jadi kalau apa itu karunia, kan ada ayat-ayatnya sendiri. Karunia-karunia daripada Roh Kudus ya. 1 Korintus pasal 12 itu tadi. Nah, sedangkan doa itu betul bicara tentang kuasa. Sebutnya kuasa itu didapat dari apa? Dari kesetiaan hidup kita. Semakin kita mencintai Tuhan Yesus, mengasihi kepada Kristus, melakukan firman-Nya di dalam hidup kita sehari-hari, maka kasih sayang Tuhan kepada kita akan juga semakin besar, sehingga orang yang dikasih oleh Tuhan itu akan diberi kepercayaan yang lebih besar daripada orang lain. Nah, namun seringkali orang-orang Kristen itu demi mendapatkan kuasa itu masih menjalankan ibadah campuran, ya. Ditambahi puasa dan lain sebagainya. Bukan soal itu. Selepas dari puasa, kamu melakukan dosa lagi percuma. Tetapi jika kita tetap menjadi orang yang setia di dalam kehidupan kita, maka kasih sayang Tuhan akan melimpah atas kita, juga kuasa. Contoh, Anda punya anak lebih daripada satu, ya. Terkadang ketika Anda pergi ke luar kota, segala sesuatu urusan dengan anak-anak yang lain, yang sulung dipanggil, Mbak, kamu sini Mbak, ini ya mama pesen ini. Nanti kalau adikmu perlu, kamu yang atasi ini. Nah, ini kuasa, yaitu kepercayaan. Demikian Pak Eko. Iya Pak. Sudah? Satu lagi Pak. Silakan. Begini Pak, tadi kan ada Bapak menyebutkan bahwa Raja Saul kan dia setelah diurapi Tuhan kan setelah dia melakukan dosa di hadapan Tuhan, maka
Roh Allah Tuhan itu mundur. mundur. Iya. Iya. Apakah kalau misalnya seandainya kita sudah setia di dalam Tuhan, kemudian kita sudah tidak setia, apakah roh Tuhan bisa mundur? Dan setelah dia mundur, setelah kita bertobat, sungguh-sungguh dalam Tuhan, apakah roh Tuhan itu bisa kembali, Pak? Ya, oke. Jadi urusan roh Tuhan itu kembali atau tidak itu tergantung dari kehendak Tuhan, ya. Yang jelas di dalam masalah Saul, ketika roh Allah mundur, sesungguhnya ada bacaan di mana Saul itu ingin minta ampun. Dia memegang punca jubahnya Samuel dan itu terkoyak. Dia menyadari loh. Ayo ampuni aku dan aku akan kembali bersama engkau. Tetapi ditolak. Nah, saudara, berarti hati-hati ya, hati-hati ya. Kita berharap ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita balik lagi Tuhan akan ngampuni. Ya, seperti tadi ya, Yesaya pasal 1 ayat 18 tadi, mari kita berperkara kepada Tuhan. Ya, memang Tuhan sepertinya menyampaikan ya, walaupun dosamu merah seperti kirmisi tadi ya. Nah, artinya seberapa besar, seberapa berat dosa yang kau buat, aku adalah Tuhan yang siap, sedia untuk mengampuni engkau. Tetapi ada hal-hal tertentu ya yang di luar jangkauan pemikiran kita. Ternyata Saul itu walaupun dia merengek-rengek kepada Samuel tetap ditolak. Nah, saudara, hati-hati. Oleh karena itu, kalau bisa kita sekali kita berbuat dosa, kemudian kita mendapatkan anugerah keselamatan, kasih karunia Tuhan Yesus, pengorbanannya dia di atas kayu salib, kalau bisa jangan kita berbuat dosa lagi, agar supaya kita tetap menjadi anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan tanpa kita pernah buat noda dan cacat celah lagi. Demikian Pak Eko, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama ya. Oke. Silakan. Pak Joni, Pak Dede. Oh Pak Joni silakan. Silakan Pak, silakan. Jadi terima kasih Pak, luar biasa firman kita dengar hari ini. Tentu Terima jelas. kasih Pak Joni ya. Tapi satu lagi saya perlu kuatkan, Ya. kalau doa kita mau didengar, syaratnya apa? Ya. Kita dalam Tuhan, kita dalam Tuhan, Tuhan dalam kita. Coba Yohanes Betul. 17, Yohanes 17 ayat 5, Yohanes 15 Nah, ayat 7. Tolong baca Pak, Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Baik. Kalau Pak Roni, sahabatku, tolong bacakan Yohanes 15. Saya bacakan 15 ayat 7. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Jadi kedua kita didengar, pasti. Syaratnya apa? Dua sisi. Kita di dalam Tuhan, dan kita pun harus dalam Tuhan, dan Tuhan dalam kita. Sekarang banyak orang Kristen ngakunya satu sisi, aku anak Tuhan, aku anak Tuhan. Nggak cukup. Kita harus masuk ke diri Tuhan. 1 Yohanes 2, 5 dan 6. Kalau kita mau masuk ke dalam Tuhan, 1, 2, 5, wajib hidup kita sama seperti Yesus. 1 Yohanes 2, 5 sampai 6. Baik. 1 Yohanes 2, 5 dan 6. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang Kita siapa, dalam Dia. Ya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kedua kita mau dengar, kita dalam Tuhan, Tuhan dalam kita. Masalah yang paling berat, kita dalam Tuhan. Kita harus wajib seperti Yesus. Jadi kalau kita bahas tadi, mengenai bahasa roh, mengenai ini, mengenai ya itu nggak salah. Tapi untuk apa bahasa roh kalau hidup nggak berubah? Iya. Makanya lihat orang, lihat dari buahnya. Tadi Pak bilang kan Pak Roni, lihat dari buahnya.
Banyak bahasa roh, tapi nipu-nipu, bohong juga, zina juga. Mana bisa kayak gitu? Jadi kalau kita mau dua kita dengar hari ini, sederhana aja. Wajib kita sama seperti Yesus. Baru dua kita dengar. Dan itu saya lakukan, Pak. Luar biasa. Banyak kali saya ditolong Tuhan. Banyak kali. Betul-betul. Tapi nggak gampang. Harus banyak menderita. Tapi menderita 1+2, ayat 21, bukan karena dosa. Karena melayani Tuhan, diejek, difitnah. 1 Petrus 2, ayat 21. 1 Petrus 2. Ayat 21. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Menderita bagaimana? Bukan karena dosa, ayat 20. Ayat 20-nya. Karena pelayanan menderita. Ayat 20. Ya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya sama kayak parodi dari kesaksian. Bahwa firman yang keras, nggak ada yang mengundang. Nggak apa-apa. Yang penting nyenangkan hati Tuhan. Kita jangan nyenangkan hati manusia. Tapi aku yakin, nanti Tuhan kirim domba-domba yang haus akan kebenaran. Amin. Amin. Jadi jangan lihat dari suksesnya. Firman, Daniel 8:12. Firman dihempaskan, direndahkan, bisa successful. Jadi jangan patokan jemaat banyak. Sukses kaya, bukan itu. Coba Daniel 8:12. Daniel 8:12. Daniel 8 ayat 12. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Jadi bukan patokan banyak jemaat. Berubah nggak hidupnya? Bertobat nggak itu jemaatnya? Kalau direndahkan, firman berhasil, kaya. Itu kan firman yang bilang. Jadi bukan itu patokannya. Patokannya itu kita harus kaya rohani. Itu. Kalau kaya uang aja, waduh. Saya udah alami saudaraku sampai sekarang. Itu jemaat Laodikia. Harus kaya rohani. Banyak doa, mau dicucikan. Kalau hanya kaya-kaya, coba Wahyu 3, Pak. Sikit lagi, Pak. Wahyu 3, ayat 15. Jemaat Laodikia. Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Terus? Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tadi udah terima Tuhan dimuntahkan jijik Tuhan. Karena suam-suam kuku. Terus Pak, bagaimana orangnya? Kaya enggak? Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Untuk apa kaya? Ini saya alami. Saya dulu diberkati, sekarang pasti diberkati. Hanya mataku terbuka sekarang. Dulu buta. Buta, atau buta, artinya buta. Yang cari perkara dunia. Nama terkenal, hebat, supaya dipuji-puji. Bukan itu, dunia akan hancur. Yang kita cari yang kekal, yang selama-lamanya. Itulah kekayaan rohani. Yesaya 3:36. Ini yang terakhir. Yesaya 3:36. Yang kita Yesaya 3:36. 3 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Jadi bukan uang nggak salah. Tapi bukan itu yang utama. Kaya rohani, banyak doa, kuduskan dirimu, sucikan dirimu. Lihat dari buahnya. Baru doa kita didengar. Itulah kekayaan rohani. Dan itulah menyelamatkan. Itu aja saudaraku sedikit dari saya. Nanti lama kali. Terima kasih.
Terima kasih Pak Joni, hambanya. Terima kasih. Silakan Pak Mamur dilanjut. Silakan yang mau bertanya lagi dan kesaksian. Kemana Pak Uli? Silakan Pak, silakan. Kesaksian Pak sedikit Pak. Shalom, salam kenal semua, Pak Roni. Salam kenal Bapak. Ya, walaupun saya terlambat masuk, tapi saya bersyukur. Saya Ya. pikir saya masuk, saya join di tempat yang tidak salah, Pak. Wah, puji Tuhan, Pak. Sangat memberkati ya, Pak. Saya pikir dari tema yang diberikan tentang doa dan iman yang benar, salah satunya ya seperti yang Pak Roni katakan bahwa saya juga dulu ketika saya pertama kali bertobat, saya menjadi orang idealis. Kita yang benar gitu, semua benar gitu. Tapi ketika saya diutus ke pedalaman Kalimantan, di situ paradigma pelayanan saya berubah total. Saya melihat gaya-gaya para hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah itu berubah. Kalau dengan idealis saya yang dikatakan tadi sempat disinggung tentang Pak Saro apanya, saya pikir disitulah hancur lebur pengetahuan saya tentang pelayanan Pak pada akhirnya. Sampai pada satu kesimpulan bahwa ketika kita ingin masuk dalam doa dan penyembahan yang benar, kita harus menjadi satu pribadi yang pertama mau diajar, mau berubah, dan mudah dibentuk. Saya sampai masuk pada tahap situ dan artinya saya harus lebih banyak lagi belajar. Karena apa? Karena firman Tuhan itu terlalu luas untuk kita pelajari, terlalu dalam untuk kita gali. Banyak hal yang kita dan kita tidak bisa dengan ego kita sendiri. Yang terlebih adalah satu hal yang paling penting adalah ketika kita masuk dalam doa dan penyembahan yang benar, di Alkitab bertaburan banyak hal, banyak sikap kita yang salah gitu. Dan itu harus kita akui. Dan kita harus lebih banyak lagi belajar dari Alkitab. Dan yang pasti adalah yaitu tadi sikap hati, mau berubah, mau belajar, dan mau ditegur. Seperti itu kesimpulan saya karena kita jangan lari dari tema tentang doa dan penyembahan gitu. Tadi kalau ada pertanyaan tadi tentang Roh Kudus, tentang apa, saya mungkin orang yang paling inilah orang maunya berkata ini saya udah benar nih, saya udah bisa berbahasa roh, saya maunya semua orang ikut saya. Tetapi ketika saya diutus ke pedalaman, baru saya mengerti bahwa semua itu luntur dengan saya yakin juga Tuhan memurnikan saya bahwa apa yang kamu anggap benar belum tentu benar gitu. Karena kadangkala ego kita saja yang kita ungkapkan untuk orang lain mengikut kita, tapi ternyata kita harus mau juga belajar dan mau berubah dan mau dibentuk. Seperti itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Uli. Terima kasih. Terima kasih Pak Uli. Masih ada waktu kita ya, masih ada 30 menit lagi. Masih ada waktu, silakan. Masih Pak. Ada Ibu Jen, kesaksian atau bertanya Ibu Jen, silakan Bu. Iya, mana neneknya, Bu? Kesaksian boleh, bertanya boleh Bu. Silakan. Nenek enggak ikut ini nenek. Iya, tadi kalau ada nenek udah pasti nih bertanya nih. Ada Bu Jen, nenek. Nenek sedang pergi Pak. Sedang pergi. Oh, lagi jalan-jalan. Ya. Mungkin Mbak Mawar mungkin. Ya, Mawar. Boleh kesaksian. Silakan, siapa yang mau bertanya atau bersaksi silakan. Atau menambahkan seperti Pak Uli, seperti Pak Joni tadi. Shalom Pak. Shalom. Salam. Saya Bu Mawar. Saya ingin bertanya Pak sedikit. Silakan. Mengenai tentang doa tadi. Ya. Doa itu apakah harus tepat waktu atau kapan kita rindu? Soalnya selama ini saya berdoa itu kan kadang jika saya ingin rindu atau ada sesuatu hal yang mengganjal di hati, baru saya betul-betul berdoa. Dan kadang itu pun kan kami orang Katolik ya Pak ya. Kadang doa aja nanti yang saya pakai gitu. Iya.
doa yang saya ingin tahu itu apa harus ada jam-jam waktunya atau kapan kita rindu aja atau bagaimana itu Pak ya? Doa setiap hari. Oke. Oke, Bu. Namanya doa ya, namanya doa. Tadi kan sudah saya terangkan bahwa doa itu ngomong-ngomong sama Tuhan, kan begitu. Curhat sama Tuhan. Nah, kalau Anda adalah anak yang punya kedekatan sama dia, tentunya Anda akan lebih sering berbicara dengan dia. Ya, apalagi kalau rindu. Apalagi kalau punya masalah. Kapan rindu? Wah, rindunya sekarang. Masa harus nanti jam 12 baru berdoa? Terkadang kan ada orang tertentu kan ya, orang Kristen ini masih hidupnya masih campur loh. Ada yang bilang gini, kamu kalau berdoa jam 12 tepat itu saatnya pintu berkat dibuka, kan ada kepercayaan seperti itu sehingga jam 12 datang. Nah, saudara, tadi kan saya katakan perbincangan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria tadi mengungkapkan yang pertama tidak tergantung tempat. Ya. Kenapa? Karena aku nih roh. Nggak usah tergantung tempat. Lah orang Kristen masih kepingin. Oh, kalau di bukit doa sih itu loh. Doa saya mesti dikabulkan. Loh, saudara, saya tidak berkata di bukit doa tidak bagus, tidak. Tapi kalau Anda mengkultuskan, baru doa di sana baru dikabulkan, itu salah. Kenapa? Karena dia adalah roh yang maha hadir. Di mana saja Anda berdoa, Yesus Tuhan hadir. Nah, tetapi di bukit doa, suasana itu pasti menunjang. Kenapa? Anda meninggalkan ratusan kilometer dari rumahmu. Anda meninggalkan kesibukan. Anda meninggalkan lingkungan yang biasa mengganggu. Baru berdoa, ada yang ngetuk pintu. Kan begitu. Kalau di sana kan tidak. Demikian pula tidak tergantung dengan waktu. Juga tidak tergantung dengan situasi. Nah, sehingga Mbak Mawar, Anda boleh berdoa sesering apapun. Walaupun di dalam Alkitab diberitahukan bagaimana tokoh-tokoh ini kadang menaikkan doa. Daniel 3 kali sehari ya. Nah, Mawar ya, setiap rindu berdoa, monggo, enggak apa-apa. Kita itu bebas ya. Kenapa? Karena kita diangkat oleh Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 12, kita sebagai anak. Nah, sebagai anak, tempatkan diri, Anda dan saya sebagai anak, dan Yesus itu sebagai kita punya Bapa. Nah, yang penting tadi, supaya doa Anda didengar, Pak Joni tadi kan sudah ngasih tambahan, yaitu Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Supaya dia di dalam kita, kita di dalam dia, seperti yang pernah saya terangkan di dalam Yohanes pasal 14, mulai ayat 21 sampai dengan pasal yang ke-23. Saya bacakan ayat 23-nya dari Yohanes 14 yang sama dengan apa yang dikatakan Pak Joni. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami, Yesus dan Bapa, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, kuncinya kalau kita adalah orang yang setia melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari, secara otomatis Bapa, Anak, Roh Kudus suka tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam dia. Demikian Mbak Mawar. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi ya, silakan Pak Uli, silakan. Ini saya dapat chat ini dari teman yang Dimas Kompas TV, dia nggak bisa buka kamera, jadi dia mohon disampaikan pertanyaannya. Oh iya, silakan. Dimas Kompas TV. Terima kasih Pak Uli, makasih Pak Uli. Ya. Pertanyaannya seperti ini. Dia belum bisa buka kamera karena masih live, Pak. Oh iya. Dia ingin bertanya, Pak, saya ingin bertanya, maaf. Sebelumnya saya nggak bisa buka kamera, masih live. Ketika saya berdoa, minta
sesuatu, tapi hidup saya masih berantakan, apakah doa saya didengar? Tuhan, terima kasih Pak. Itu pertanyaannya. Terima Pak. kasih. Doa didengar pasti Pak Dimas. Ya, pasti Pak Dimas. Karena dia adalah Allah yang maha kasih. Allah yang menantikan dengan sabar siapapun yang menjadi anaknya, menjadi umat ciptaannya untuk datang kembali kepada dia di dalam pertobatan. Nah, persoalannya adalah karena hidup orang, ya, hidup orang ini ada banyak yang masih di dalam dosa, sehingga pengabulan doa Tuhan itu bisa berkepanjangan. Saya ngambil contoh real, kasus real. Israel yang oleh karena bersungut-sungut. Israel yang karena tidak percaya dengan janji Tuhan. Ketika dia itu dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, harusnya bisa ditempuh dengan jalan yang waktu yang sangat singkat. Tetapi akibat mereka mengintai negeri itu tadi, dan mereka bersungut-sungut tidak percaya, masa pengintaian yang 40 hari tadi oleh Tuhan, dihukumlah mereka. Dikabulkan baru masuk. 1 hari dihitung dengan 1 tahun. Sehingga mereka butuh waktu yang panjang, yaitu 40 tahun. Demikian pula dengan kita. Andaikan kita anak. Antara anak yang sangat mencintai bapaknya, dan dikasih oleh bapaknya, dan anak yang nakal, tetapi tetap dikasih oleh bapaknya, pastilah permintaan anak yang sangat mengasihi bapaknya itu akan yang paling diutamakan. Saya ngambil contoh Pak Dimas. Ketika seorang bapak pergi ke luar negeri, atau mungkin Pak Dimas pergi ke luar kota, lagi liput live. Wah, di situ ada barang-barang tertentu, barang kesenian tertentu yang bisa dipakai sebagai oleh-oleh. Pikiran Anda yang pertama pasti tertuju, yang Anda belikan adalah orang yang Anda cintai. Itu otomatis. Nah, nanti yang lainnya juga dibelikan, tapi belakangan. Demikian Pak Dimas, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Dimas. Ya. Sekarang saya berikan kepada Ibu Wani Sarjono. Ada pertanyaan Ibu atau kesaksian Ibu? Monggo Bu. Oh, enggak ada. Baik. Apa lagi Bu? Lagi. Silakan. Ibu Grace silakan kalau ada yang lain. Ibu Grace ada? Charles itu masalah. Charles. Ibu Grace ada lagi? Ada sih Pak, masalah tentang doa. Ya. Kalau lagi ngumpul, misalkan untuk kayak berdoa maafan atau doa kebaktian, itu kenapa sekitar saya itu tidak mau berdoa? Alasannya pasti jatuhnya ke saya, dibilang kau kan rajin ke gereja berdoa saat teduh. Terus saya balikin lagi sama teman-teman, kamu memang nggak kebaktian sih, tapi kan cuma hari Minggu. Nah, lu ada saat teduh pagi sama malam. Terus doanya pasti bisa kejawab. Apa bedanya dengan saya dan kamu? Saya juga bejat, kamu juga bejat. Tolonglah berdoa. Lagi pula yang nyuruh kamu berdoa itu bukan saya. Jadi itu selalu ke saya Pak, dengan alasan rajin ke gereja, saat teduh, bla 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 bla. Itu Pak, saya harus seperti apa? Saya kan juga bosen Pak, selalu apa-apa saya gitu Pak. Padahal padahal saya sama teman-teman itu seiman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya. Ibu Grace, ketika teman-teman memberikan kepercayaan, setiap kali doa harus Ibu Grace apa-apa saya. Sebetulnya itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Nah, seringkali kita itu salah mengerti. Contoh, seorang pemimpin itu punya banyak anak buah. Anak buah ya
yang demikian banyak, tetapi ternyata seorang pemimpin itu punya anak buah tertentu yang selalu diberikan oleh dia itu tugas. Padahal anak buah yang lain itu mungkin bisa loh melakukan tugas lebih baik. Namun berbeda. Jika dikerjakan yang lain, mungkin wajahnya sedikit kurang bagus, agak cemberut. Tetapi yang satu ini setelah mengerjakan tugas, pulang malam saja, masih tanya sama bos ini tadi, Pak, tugasnya sudah selesai, ada tugas apa lagi? Nah, sehingga ini mengena di dalam hati seorang pemimpin. Sehingga pemimpin yang satu ini, walaupun punya lebih dari 10 anak buah, yang punya kemampuan setara, ternyata dia suka menyuruh satu orang ini saja. Oleh karena itu saya sering menasihati kepada jemaat, kalau Anda sedang dipakai oleh Tuhan, jangan berkeluh kesah seperti itu. Masa Natal mesti saya, dekor mesti saya, dan lain sebagainya. Kenapa Anda dipilih? Karena Anda menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah ditolak. Kenapa? Karena banyak yang datang, sedikit yang dipilih. Karena Anda menyenangkan hati Tuhan, kesempatan itu selalu jatuh kepada Ibu Grace. Demikian Ibu Grace. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Grace, kalau diajak teman-temannya, kalau disuruh doa, lakukan. Ya. Iya. Nah, baik. Ini ada Pak Charles. Ada pertanyaan Pak atau kesaksian Pak? Pak Charles dari Malaysia ini. Silakan Pak. Shalom Pak, shalom, shalom. Shalom, shalom. Kesaksian saya. Ya, silakan Pak Charles. Macam mana ya? Saya pun tak tahu macam mana cakap. Kesaksiannya saya dulu saya tidak berdoa, jadi sekarang saya berdoa banyak dan baca Alkitab banyak dan saya suka Yesus lah. Itu saja. Saya. Terima kasih ya. Ya Pak Charles. Ya. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama. Ya. Saya malu-malu tak tahu cakap apa. Ya. Yang penting tetap ikut Tuhan Yesus. Amin. Ya. Amin. Ada di saya lihat Monita Hartanto. Ibu Alfrida Rida, ada pertanyaan Bu? Bu Rida, silakan Ibu. Kesaksian, pertanyaan. Masih adakah Ibu Alfrida Rida? Bu Chelsea. Ada Iksan M di sini. Ada. Iya, aku boleh bertanya sedikit, Pak. Boleh. Saya masih belajar Alkitab sih. Oke, silakan. Mungkin pertanyaannya sederhana, tapi ini untuk saya pribadi agak bingung kalau memang jika ada tolong dibantu saya, mungkin di Alkitab ada. Saya bingung dengan kata doa itu, jawaban doa adalah menunggu. Karena Allah yang pasti. Nah, itu bagaimana? Saya melihat Hana juga kan dikasih janji sama Tuhan. Pan ada kan begitu ya. Dan Yesus juga waktu berdoa, waktu dia mau disalib itu kan juga Tuhan minta kalau bisa cawan ini, tapi kan sudah jelas arahnya bahwa tujuan dia adalah itu penyelamatannya, ya sudah itu jawabannya. Tapi kalau dengan kata menunggu, saya masih punya paradigma hanya ya dan tidak. Kalau memang hari itu ya mungkin 1-2 minggu, 5 bulan, 10 bulan, 10 tahun, berarti tidak, karena belum ada yang dibereskan, belum ada yang diselesaikan. Nah, kata menunggu ini sebatas seperti apa dan memang apakah ada? Karena memang kita orang Kristen kan punya Tuhan yang pasti ya. Jadi udah jelas jawaban iya atau tidak, ikut keselamatan atau tidak, hanya itu air, minyak. Jadi artinya biarlah kata menunggu ini jangan menjadi suam-suam kuku. Sehingga iman itu jadi goyang. Boleh dibantu seperti apa kira-kira bahasa kata jawaban menunggu itu? Terima kasih, Pak. Oke, Bu Chelsea, kita akan sepakat.
bahwa kita belajar Alkitab tidak boleh keluar dari Alkitab. Nah, doa yang menunggu itu ada di dalam kasus ketika Tuhan berkata kepada Abraham, nanti keturunanmu akan seperti bintang di langit banyaknya. Nah, menunggu berapa lama Abraham menunggu sehingga dia pun sebagai bapak orang percaya, itu goyang loh dia punya iman. Goyang loh dia punya iman. Padahal Tuhan itu pernah berkata, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nah, kalau saya ngambil kata bercela ini tadi saya khotbahkan, saya akan bilang bahwa ternyata Abraham pun ada noda celanya. Buktinya apa? Loh, dia dengan janji Tuhan itu goyang sehingga mereka berdua bersama istrinya, mereka sedang berpikir, iya Pi, rasanya kalau punya anak bukan dari aku. Kan begitu. Lihat, aku sudah tua 90 tahun, engkau sudah 100 tahun. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab, Abraham sudah mati pucuk, ini sudah berhenti haid. Mana mungkin? Sehingga Sarah mengambil satu inisiatif, ide. Kalau gitu, budakku aja Pi, ambilen. Karena apa? Budaya zaman dulu, anak dari budak itu menjadi anak majikannya. Nah, kata menunggu ini tadi terjadi, Mbak, dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Sehingga karena menunggu sampai kapan? Nah, ini Tuhan yang Maha Kuasa suka-suka. Ya ternyata menunggunya ini berkepanjangan, membuat iman seorang Abraham itu goyang juga. Nah, di sini pesan apa yang Yesus Tuhan ingin sampaikan kepada Anda dan saya lewat kasusnya Abraham adalah ketika kita melihat hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, ternyata lebih berbicara tentang kasih karunia Tuhan, lebih berbicara tentang maklumnya Tuhan, lebih berbicara tentang pengampunan Tuhan atas Abraham, orang yang dicintai. Walaupun dia tercela, Tuhan tidak mempersoalkannya. Tetapi Tuhan tetap membela Abraham. Dan Tuhan yang luar biasa tetap berkata, Ishak anakmu dari Sarah tak berkati, Ismail juga tak berkati karena apa? Karena anakmu. Nah, berarti orang yang dipakai oleh Tuhan, orang yang dicintai oleh Tuhan, itu adalah orang yang sangat dibela oleh Tuhan. Oleh karena itu, walaupun Abraham menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, ternyata Abraham pun adalah orang yang tidak sempurna. Tetapi sebaliknya, Tuhan adalah Allah yang selalu Maha Kasih. Demikian, Bu Chelsea. Iya, iya Pak Roni, terima kasih. Memang saya juga tadi berpikir Abraham sih Pak, cuman Abraham itu artinya memang udah Tuhan langsung bilang, kamu akan mendapat keturunan bintang. Itu udah jawabannya pasti. Tinggal proses iman si Abraham kan memang seperti itu. Iya. Nah, itu, makanya, tapi Abraham kan sempat goyang juga kan. Oleh karena itu saya ngajar kepada anak-anak saya yang laki-laki, ketika mereka punya karyawan yang dinilai oleh dia cukup bagus, saya sudah panggil anak saya. Karyawanmu yang bagus, langsung kasih tahu. Kalau kamu ikut dengan saya, kamu akan tak bawa ke sana. Kamu nanti akan punya masa depan ke sana. Kamu akan punya ini. Anak saya protes sama saya. Loh Pak, kalau halnya seperti itu pasti orang pasti setia Pak. Saya bilang, belum tentu. Kamu baca Alkitab, Abraham dijanjikan sama Tuhan, keturunanmu akan banyaknya seperti bintang di langit. Tapi karena ini demikian panjang, Abraham goyang nak. Nah, ini saya ajarkan di dalam kehidupan anak-anak saya dalam mimpin bisnis. Karena apa? Saya sudah lakukan kepada karyawan saya. Silakan Pak Mamur. Baik, jadi pertanyaan daripada Ibu Chelsea itu jangan goyang ya.
Ya, jangan goyang. Sampai kapanpun. Siap. Terima kasih Pak Roni arahan. Terima kasih. Terima kasih. Kawi sih kalau goyang ya Pak. Ya. Saya pun pernah mengalami. Nah, makanya kalau terlalu panjang bisa goyang juga kan gitu. Iya, 14 tahun. Kayaknya Tuhan enggak jawab kan gitu. Iya. Baik. Salam Bapak Ibu yang terkasih, kiranya waktu kita yang mencukupkan kita ya. Memang masih banyak kesaksian dan pertanyaan. Karena banyak kita akan kasih waktu karena tempo hari-hari akan datang masih lebih sulit lagi yang mau kita renungkan. Ya, Bapak Ibu. Pak Joni mau lagi tuh. Pak Roni, waktunya sudah cukup ya Pak ya. Ya. Supaya hari akan datang bisa lagi Pak Roni fit ya. Ya, Jadi Pak Roni batuk udah ada 3 kali, aduh. Jadi supaya slow ini. Jadi tolong ditutup dalam doa Pak Roni dengan firman yang ditaburkan. Selesai itu nanti angkat satu pujian Elsiki persiapan. Ya Pak, sabar Pak. Ya. Sabar Pak. Baik Pak. Ya, jadi tunggu ditutup Pak Roni, selesai ditutup Pak Roni, angkat satu pujian, nanti masuk doa syafaat, mendoakan yang bertugas di World Life Generation ini, yaitu Ketua Umum, Ketua Satu, kita, dan yang membawakan firman-Nya. Nanti doa syafaat saya berikan kepada hambanya, Pak Pendeta Haloman Uli, ya Bapak ya. Nanti selesai doa syafaat dengan doa berkat. Silakan Pak Roni. Mari Pak. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk firman-Nya. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami bersyukur karena Tuhan sudah mengajarkan kepada kami tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan meteraikan di dalam loh hati kami masing-masing, dan firman-Mu boleh tetap menjadi pelita di dalam kehidupan setiap pribadi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh ada di dalam Engkau. Sehingga setiap kali kami berdoa kepadamu, bukan sekedar Engkau dengar, namun setiap doa yang Engkau dengar itu pula Bapa, kami yakin Tuhan akan kabulkan. Kami percaya Tuhan berbelas kasihan kepada setiap pribadi kami. Kami yakin Tuhan memberkati setiap keluarga kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, pertemukan kami di hari-hari mendatang, untuk kami boleh kembali belajar mengenai firman-Mu, serta memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin.